pagi, Dokter Nadia. Pagi, Mbak Adri. Iya, dokter, kita langsung bacakan pertanyaan pertama ya dok ya, yang sudah kami pilih melalui Instagram. Yang pertama dari @putri_lisius97. Selamat pagi dokter, saya sudah dijadwalkan untuk divaksin. Saya mempunyai sakit kelenjar getah bening. Apakah saya diperbolehkan divaksin dokter? Ya, baik Mbak Putri. Jadi kelenjar getah bening itu bukan merupakan suatu yang harus kemudian ditunda untuk vaksinasinya ya. Jadi pembengkakan kelenjar getah bening tentunya kalau Mbak Putri sedang tidak demam atau sudah meminum obat-obatan itu segera untuk bisa divaksin. Tidak ada masalah dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Oke, dan kemudian kalau misalnya untuk pengobatannya masih tetap berlanjut juga nggak apa-apa ya dok ya, ketika vaksin ini minum obat-obatan begitu? Betul, tidak ada masalah. Hanya beberapa yang memang menjadi perhatian kita. Yang pertama tidak sedang demam ya. Jadi kalau misalnya sedang demam itu harus ditunda. Tapi kemudian kalau sudah kondisinya tidak demam, masih mengkonsumsi obat-obatan tersebut, silakan untuk segera divaksin. Ini tidak menjadi penundaan ataupun juga menjadi sesuatu yang kemudian tidak bisa untuk mendapatkan vaksin, kondisi kesehatan yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Karena kita tahu vaksin ini kan jelas sangat aman ya, bahkan orang dengan tekanan darah tinggi di atas 180 itu yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau di bawah 180 itu masih mendapatkan vaksin. Oke. Gimana dokter? Jadi bahkan kalau seseorang yang punya juga penyakit gula darah ya, selama kemudian terkontrol, tidak sedang dalam kondisi tinggi gula darahnya, itu pun bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, baik. Lanjut lagi dokter, pertanyaan kedua dari Verin_J. Dok, saya seorang ibu rumah tangga. Saat ini suami dan anak kedua saya tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Sementara saya dan anak pertama berumur 16 tahun belum divaksin. Nah, apakah saya dan anak pertama saya bisa mendapatkan vaksin walau ada anggota keluarga yang satu rumah tengah terpapar? Ya, jadi kalau ada anggota keluarga yang terpapar, yang pertama kali harus kita lakukan adalah segera anggota keluarga tersebut melakukan isolasi mandiri. Jadi sudah benar ya, suami sudah melakukan isolasi mandiri dan ibu beserta anaknya yang usia 16 tahun segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah positif atau tidak. Nah, karena ini adalah kontak erat ya, kita menganjurkan untuk melakukan isolasi dulu sampai dengan 14 hari kalau nanti hasil pemeriksaan ibu dan anak ini negatif ya. Jadi ditunggu dulu 14 hari. Nah, setelah 14 hari tidak ada gejala, kemudian tidak ada perubahan kesehatan, silahkan untuk segera divaksin. Jadi sebenarnya ini lebih untuk memastikan bahwa kita tidak tertular dengan bapak yang sedang melakukan isolasi mandiri, karena kan bapak tadi pasti positif ya. Bapak yang positif melakukan isolasi mandiri, ibu dan anak melakukan pemeriksaan dengan baik itu rapid antigen atau PCR swab. Kalau positif ya harus isolasi ya, tapi kalau negatif harus juga melakukan isolasi sampai dengan 14 hari. Setelah 14 hari baru kemudian mendatangi sentra vaksinasi. Oke, jadi intinya kalau 14 hari dinyatakan negatif, artinya tidak ada apa-apa, tidak ada gejala, langsung boleh vaksinasi ya dok ya, meskipun anggota keluarga masih ada yang terpapar COVID. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya Dokter Nadia dari Narajaya Cake. Saya usia 40 tahun, selama ini tidak pernah mengalami alergi terhadap apapun, termasuk juga soal makanan ataupun cuaca. Tapi 5 bulan belakangan saya tidak bisa lagi makan makanan berprotein, baik hewani maupun nabati. Jika saya makan akan menimbulkan gatal dan biduran. Apakah aman dokter jika saya mendapatkan vaksin? Ya, ini alergi yang tergolong alergi ringan ya, karena faktor makanan dan ini sebenarnya harus ditanyakan kembali ya, apakah gatal dan biduran ini dibutuhkan obat untuk bisa kemudian mengurangi gejalanya atau nanti dengan hilang dirinya. Tetapi kalau melihat cerita yang disampaikan, gambar yang disampaikan ini sifatnya alergi ringan dan tentunya bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, tapi sebelum divaksinasi berarti harus dipastikan dulu ya dokter ya,
Artinya disampaikan kepada petugas pada saat Oke. screening bahwa ada kalau makan makanan yang protein itu sering muncul gatal-gatal. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kalau muncul gatal-gatal atau biduran ini disertai harus meminum obat nggak untuk mengurangi gejalanya, atau nanti beberapa lama akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena biasanya pada saat kita sebelum mau divaksin atau menerima vaksinasi, biasanya ditanyakan dulu ya dokter ya oleh petugas ya, ada alergi apa begitu ya, ada keluhan apa selama vaksinasi supaya vaksinasinya juga berjalan dengan baik. Dokter tahan dulu, nanti usai jeda kita kembali lagi ke dokter Nadia karena kita akan buka penelpon dari Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Sekarang kita buka penelpon di pagi hari ini, sudah ada penelpon dari Jakarta dengan Bapak Rizal. Selamat pagi Pak Rizal, apa yang ingin ditanyakan Pak soal vaksinasi? Halo, selamat pagi Dokter Nadia. Nah, Saya kan mau bertanya ini sebelumnya, saya pernah mengalami COVID dan itu bergejala. Kemudian itu di bulan Desember tahun 2020 selama 22 hari. Kemudian di situ saya bergejala sesak napas, terus pada saat pemeriksaan pada saat COVID itu ada diabetes juga, kemudian ada kayak kolesterol. Nah, sampai sekarang saya belum vaksin sama sekali. Karena masih banyak berita-berita yang kayak membuat saya jadi parno nih, dokter. Jadi pertanyaan saya, apakah aman nih seorang penyintas COVID yang punya gejala untuk divaksin? Apakah itu vaksin yang tepatnya AstraZeneca atau Sinovac? Terima kasih, dokter. Terima kasih Pak Rizal, silakan dokter. ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Wah, sudah lama sekali ya sejak dinyatakan sembuh dan belum mendapatkan vaksin. Jadi sebenarnya seseorang yang sudah sembuh atau kita katakan sebagai penyintas COVID itu setelah 3 bulan harus mendapatkan vaksinasi karena dari hasil uji ataupun monitoring titer antibodi seseorang yang pasca sembuh dari COVID-19 itu titer antibodinya akan menurun sehingga harus dalam 3 bulan itu diberikan vaksinasi. Nah, terkait adanya komorbid ya, ada diabetes tadi, tentunya ini merupakan faktor yang sangat perlu untuk segera diberikan proteksi vaksinasi karena seseorang yang punya komorbid itu resiko untuk sakit dan juga kemudian menjadi berat bahkan berujung kepada kematian itu bisa meningkat 2-4 kali. Jadi kami tentunya menyarankan Pak Rizal ini untuk segera divaksinasi Pak, apalagi kalau tadi memiliki komorbid karena komorbid penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, asma itu bukanlah suatu kontraindikasi atau sesuatu yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Justru kelompok-kelompok orang yang memiliki komorbid ini harus segera divaksinasi karena resikonya jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki komorbid. Jadi kami menganjurkan segera untuk divaksinasi, jangan percaya pada informasi-informasi atau hoax-hoax yang tidak betul. Lebih baik, apalagi saat ini kita tahu ya, kasus terus meningkat, bahkan sudah sampai 27.000 dikarenakan juga ada faktor virus atau varian baru, dan resiko orang yang memiliki komorbid itu akan semakin meningkat. Jadi segeralah divaksin untuk bisa mendapatkan proteksi. Terima kasih Dokter Siti Nadia Tarmizi sudah berbagi banyak pagi hari ini soal vaksinasi. Kapan-kapan kita bertemu lagi dan berbicara soal vaksinasi. Terima kasih dokter.